Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam para mahasiswa-mahasiswiku semuanya di Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin Ngabar Ponorogo dimanapun berada. Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehat selalu, selalu diberikan kemudahan di dalam setiap langkah dalam menuntut ilmu. Jadi bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna Utami Nur Azizah dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran, dan hari malam ini saya ingin memberikan materi berikut bahan ajarnya yang hari ini sudah saya siapkan untuk antum semua tonton dan juga disimak terkait dengan materi karakteristik media pembelajaran, karena kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan media jenis-jenis media pembelajaran gitu ya. Nah, dalam dunia pendidikan saat ini ya, di mana teknologi digital, informasi dan sebagainya itu sangat berkembang dengan pesatnya. Nah, media pembelajaran di sini tentunya memegang peranan yang sangat krusial dalam menciptakan pengalaman belajar yang mana pembelajaran itu akan lebih efektif, menarik untuk siapa? Ya untuk peserta didik. Lah, pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing media inilah kunci untuk mengoptimalkan potensi-potensi para peserta didik kita nantinya begitu. Nah, selama kurang lebih nanti 1 jam kurang lebihnya ya, antum bisa melihat atau mendengarkan materi yang sudah saya sajikan ini. Dan untuk mengingat kembali apa sih pengertian media pembelajaran gitu ya. Jadi media pembelajaran adalah segala bentuk alat ya, bahan atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi apa? Komunikasi, interaksi antara siapa? Guru siswa, mahasiswa dosen, ustadz dan santri dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pesan pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan lebih jelas, lebih efektif, lebih efisien begitu. Jadi peran utamanya itu adalah menjembatani kesenjangan antara materi abstrak begitu ya, dan pemahaman konkret seorang peserta didik gitu, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar ini. Jadi inilah yang dimaksud media pembelajaran. Lah, sedangkan media itu sekali lagi ya, tidak terbatas pada benda fisik semata ya, tetapi juga bisa berupa orang, misalnya narasumber, praktisi, peristiwa, misalnya kunjungan lapangan ke sekolah, ke madrasah, ke toko atau kemanapun itu bisa disebut media, atau sebuah bisa kombinasi dari berbagai elemen yang secara sinergis itu mampu merangsang panca indera dan proses kognitif peserta didik. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kaya stimulasi dan mendukung berbagai gaya belajar. Apa loh contoh media pembelajaran di sekitar kita? Banyak sekali ya teman-teman. Jadi ada buku teks, ada modul cetak, ada video edukasi, ada podcast, ada film dokumenter, rekaman audio dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Papan tulis whiteboard itu juga termasuk media. Lingkungan nyata seperti museum, kebun raya dan sebagainya, begitu ya. Terus di sini Bu Ratna masuk ke karakteristik umum media pembelajaran gitu ya. Jadi menurut Rimawati bahwa media pembelajaran yang efektif itu memiliki serangkaian karakteristik yang penting yang memastikan apa? Kualitas dan relevansinya.
Jadi karakter ini menjadi karakteristik inilah yang akan menjadi panduan dalam memilih, merancang, memanfaatkan media agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal, begitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah ini, tujuan dan materi yang jelas. Maksudnya apa di sini? Jadi media itu harus dirancang dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dan materi yang relevan. Jadi harus spesifik media yang kita rancang itu. Terus selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Hal ini apa sih sebenarnya? Untuk memastikan bahwa setiap elemen media itu berkontribusi pada pencapaian hasil belajar. Jadi begitu teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah kebenaran konsep dan alur yang terstruktur. Jadi informasi yang disajikan itu harus akurat dan valid gitu. Jadi benar-benar valid gitu. Nah, selain itu, alur pembelajaran itu juga harus logis, bisa diterima oleh akal sehat kita. Sistematis, terstruktur tadi nggih, dan mudah diikuti, membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap gitu. Sistematis, terstruktur yang akhirnya akan membangun pemahaman siswa itu secara bertahap begitu. Dan yang ketiga adalah kelengkapan panduan dan latihannya. Jadi media itu perlu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas, contoh relevan, latihan untuk menguji pemahaman, instrumen evaluasi yang komprehensif, mendukung kemandirian. Hal ini itu dalam rangka mendukung apa? Kemandirian belajar siswanya begitu. Nah, terus yang keempat adalah interaktif dan mudah digunakan. Jadi ini. Jadi desain media itu harus mendorong interaksi aktif para peserta didik, para siswa kita, baik dengan media itu sendiri maupun dengan konsep yang ingin kita ajarkan. Jadi navigasi di sini itu harus intuitif dengan bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh target audiennya begitu. Dan terakhir di sini visual menarik dan harmonis. Jadi estetika visual itu juga sangat penting di sini ya. Penggunaan gambar, animasi, terus kombinasi warna yang harus serasi. Hal ini untuk menarik perhatian para peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, desain-desain yang menarik, harmonis itu akan meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar, gitu teman-teman ya. Sebentar. Selanjutnya kita akan masuk dalam 3 ciri penting media pembelajaran ya. Jadi menurut Gerlach dan Ellie bahwa media pembelajaran itu memiliki 3 ciri esensial yang memungkinkan mereka menjalankan perannya dalam proses pendidikan. Yang pertama apa? Ciri fiksatif. Jadi kemampuan media untuk merekam, menyimpan dan memproduksi suatu peristiwa atau informasi. Nah, ini berarti apa? Bahwa media itu dapat membekukan atau mengabadikan suatu momen, konsep, atau kejadian sehingga dapat diputar ulang dan dianalisis berkali-kali perubahannya. Contohnya, video rekaman, foto, atau rekaman suara. Nah, ciri ini ya memungkinkan pembelajar itu untuk meninjau kembali materi yang kompleks atau momen penting dalam kecepatan dan waktu mereka sendiri. Jadi dalam memperkuat hal ini adalah memperkuat pemahaman dan daya ingat peserta didik kita. Gitu. Nah, ciri yang ketiga adalah manipulatif. Jadi media itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi, mengubah atau mentransformasi objek atau kejadian. Nah, ini berarti apa sih? Ini bisa berarti mengubah ukuran, bisa memperbesar, bisa memperkecil, atau kecepatan, bisa diperlambat atau dipercepat.
cepat, atau bahkan bisa menampilkan kejadian yang tidak mungkin dilihat secara langsung. Misalnya ya, simulasi komputer yang menunjukkan pergerakan atom, atau video time lapse yang merekam pertumbuhan tanaman selama berminggu-minggu dalam hitungan detik gitu ya. Nah, ciri ini itu memungkinkan eksplorasi konsep abstrak gitu, atau fenomena-fenomena yang kompleks dengan cara visual yang interaktif begitu ya teman-teman. Nah, ciri yang ketiga di sini adalah kemampuan media untuk menyajikan informasi secara langsung. Di sini yang ketiga adalah ciri representatif. Bagaimana kemampuan media itu untuk menyajikan informasi secara langsung dan jelas kepada siapa? Audien. Di sini siapa? Ya peserta didik, bisa khalayak umum dan sebagainya. Lah, ini berarti media itu dapat menampilkan konsep, data, gagasan dengan format yang mudah dipahami tanpa perlu apa? Interpretasi yang rumit. Gitu. Contohnya gambar, grafik, diagram atau model begitu ya, teman-teman. Setelah ketiga ciri ini itu saling melengkapi. Jadi memungkinkan media pembelajaran itu berfungsi sebagai apa? Jembatan yang efektif antara materi dan pemahaman siswa kita. Begitu teman-teman ya. Ini 3 ciri pentingnya adalah media pembelajaran menurut Gerlach dan Ellie. Untuk selanjutnya kita masuk dalam karakteristik setiap media ya. Nah, di sini yang pertama adalah karakteristik media visual. Apa sih media visual itu? Jadi media visual itu adalah jenis media pembelajaran yang mengandalkan indera penglihatan untuk menyampaikan pesan gitu ya. Visual, jadi bisa kita lihat gitu. Ini mencakup segala bentuk informasi yang disajikan dalam format gambar, grafik, diagram, peta, poster, slide presentasi, infografis hingga video tanpa suara gitu. Buku itu juga visual gitu ya. Nah, karakteristik utama media visual ini yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Maksudnya apa teman-teman? Jadi media visual itu sangat efektif dalam mengubah ide-ide atau konsep yang sulit menjadi bentuk yang lebih konkret yang mana mudah dipahami oleh peserta didik. Misalnya apa? Diagram siklus air atau grafis pertumbuhan ekonomi, atau bisa jadi kalau di PAI itu bisa gambar-gambar poster terkait dengan tata tertib sholat, tata tertib wudhu, atau tata cara sholat, tata cara ini, terus dibuat visual, dibuat poster atau slide presentasi, itu juga bisa gitu. Contohnya itu ya. Terus yang kedua karakteristiknya adalah mendukung gaya belajar visual. Jadi banyak siswa kita itu atau peserta didik kita, bahkan mahasiswa ya, adalah pembelajar visual. Maksudnya di sini apa? Ya, mereka itu paling baik atau paling minat itu memahami informasi ketika disajikan dalam format visual. Nah, media visual ini itu mengakomodasi kebutuhan belajar mereka yang mana mereka itu adalah mahasiswa atau siswa yang menyukai tipe belajarnya adalah dengan cara visual, melihat gambar-gambar itu lebih tertarik dan sebagainya, begitu teman-teman. Jadi yang begitu. Terus untuk yang ketiga adalah fleksibilitas penggunaan gitu. Dan di sini maksudnya apa? Dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Jadi siswa itu dapat melihat, menganalisis informasi sesuai kecepatan mereka sendiri, gitu Mas. Terus karakteristik yang keempat ya, itu dapat merekam informasi yang kompleks. Maksudnya apa di sini? Jadi visual ya, itu mampu meringkas dan menyajikan data atau proses
yang kompleks dalam format yang ringkas dan mudah dicerna seperti peta pikiran, gitu ya, atau alur kerja seperti mind mapping, kayak gitu. Nah, di samping ini juga ada contoh, gitu ya. Jadi nanti bisa dibuat poster terkait dengan sholat gitu ya, mulai dari tata tertib, tata cara sholat dan sebagainya, urutan-urutannya dan sebagainya, gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, terakhir karakteristiknya media visual itu adalah memperkaya pengalaman belajar. Jadi penggunaan warna, bentuk, terus tata letak yang menarik itu dapat membuat materi lebih hidup meskipun tidak memiliki suara. Warnanya yang bagus, terus visualisasinya bagus, tata letaknya juga bagus. Lah, hal ini itu mampu membangkitkan minat siswa untuk belajar, mendorong eksplorasi mereka lebih lanjut, lebih saya akan ini dengan melihat poster-poster yang menarik atau buku-buku yang menarik, itu mereka akan bangkit minatnya dalam belajar gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke karakter berikutnya, yaitu karakter media audio. Jadi apa sih media audio? Kemarin sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jadi media audio adalah jenis media pembelajaran yang memanfaatkan indera apa? Teman-teman, pendengaran. Jadi untuk menyampaikan pesan. Ini mencakup segala bentuk informasi yang disajikan melalui apa? Suara. Seperti rekaman suara, podcast, siaran radio pendidikan, atau bahkan musik dan efek suara yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Murotal kayak gitu. Itu juga bisa. Untuk menghafal surat-surat pendek, itu kita bisa menggunakan murotal yang bisa menggunakan HP atau rekaman dan sebagainya gitu. Nah, di sini karakteristik utamanya dalam media audio itu meliputi yang pertama adalah mendukung gaya belajar auditorial. Jadi sangat cocok untuk siswa yang suka belajar dengan melalui pendengaran. Jadi mereka yang tidak suka untuk visual, mereka lebih tertarik untuk mendengarkan, bisa sambil rebahan, terus didengarkan sambil menutup mata dan sebagainya. Itu bisa mendukung gaya belajar auditorial siswa gitu. Terus yang kedua, meningkatkan daya ingat verbal. Jadi pengulangan informasi melalui audio itu dapat memperkuat memori verbalnya, membantu siswa itu mengingat detail penting atau prosedur langkah demi langkah gitu. Terus yang ketiga, fleksibilitas dalam penggunaan. Jadi media audio itu dapat didengarkan kapan saja, itu tadi, di mana saja, ya, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel tanpa terpaku pada layar visual. Jadi tidak perlu membuka mata lebar-lebar gitu ya. Jadi cukup dengan tidur seperti ini didengarkan, kayak gitu kan, enak gitu. Itu cocok, sekali lagi cocok untuk gaya belajar yang auditorial gitu. Terus karakteristik media audio berikutnya adalah mengembangkan keterampilan mendengar aktif. Jadi penggunaan media audio itu mendorong siswa untuk fokus pada apa saja yang mereka dengar. Jadi meningkatkan keterampilan mendengarkan, lebih konsentrasi, terus kemampuan memproses informasi verbal itu jauh lebih baik gitu. Terus yang keempat, cocok untuk materi berbasis verbal. Terus biaya relatif juga rendah gitu. Oke, kita masuk ke karakteristik media audio visual dan multimedia. Jadi kalau tadi visual itu menggunakan panca indera penglihatan ya. Kalau audio berarti pendengaran. Lah kalau ini adalah media audio visual. Merupakan apa? Puncak integrasi sebagai berbagai format media yang menggabungkan kekuatan suara dan gambar bergerak untuk menciptakan pengalaman belajar yang paling komprehensif dan mendalam.
Termasuk apa? Video pembelajaran, film edukasi, simulasi interaktif, atau bahkan hingga platform e-learning yang kayak fitur bisa ruang guru kayak gitu dan sebagainya. Terus di sini karakteristiknya apa? Yang pertama adalah kombinasi sensori optimal. Jadi media ini mengaktifkan dua indera utama. Apa tadi? Penglihatan dan pendengaran secara bersamaan gitu ya. Kombinasi ini itu memperkuat proses informasi di otak kita. Jadi menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, lebih mudah, dan retensi memori yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan media tunggal. Gitu. Terus yang kedua adalah daya tarik dan motivasinya tinggi. Jadi gerakan, warna, suara, narasi yang disajikan secara dinamis terus-menerus itu ternyata di sini ini mampu membangkitkan minat dan mempertahankan perhatian siswa secara signifikan. Jadi konten yang menarik secara audio visual itu lebih mampu mengatasi kebosanan para siswa kita nanti dalam belajar. Jadi mampu meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Nah, karakteristik media ketiga pada media audiovisual ini adalah visualisasi konsep yang kompleks. Nah, maksudnya apa? Jadi fenomena yang sulit dijelaskan secara verbal atau visual saja yang statis itu dapat divisualisasikan dengan mudah melalui media audiovisual ini. Misalnya apa? Proses reaksi kimia, peredaran darah dan sebagainya. Nah, kita bisa kalau di pembelajaran PAI terkait dengan kurban gitu ya, kita membuat animasi terkait dengan tata cara berkurban atau hikmah berkurban itu dengan menggunakan video animasi dan sebagainya. Itu akan mempermudah para peserta didik kita dalam menerima pembelajaran, begitu teman-teman. Terus yang keempat adalah memfasilitasi interaksi dan umpan balik. Jadi terutama di sini pada multimedia interaktif itu siswa dapat aktif berpartisipasi, membuat pilihan, menerima umpan balik secara langsung, meningkatkan keterlibatan, memungkinkan pembelajaran yang personal, membantu siswa mengidentifikasi dalam memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Ini bisa ini ya, pakai Zoom meeting, Google Meet, itu bisa interaktif. Contoh multimedia interaktif itu seperti itu. Jadi kita sebagai pengajar itu bisa bertatap muka langsung, bisa share. Kalau Zoom Meet itu bisa share screen, terus ada tanya jawab, peserta didik juga bisa ikut berpartisipasi aktif sebagai begitu teman-teman. Terus pengalaman belajar yang realistis. Jadi simulasi atau video dokumenter dapat membawa siswa itu lebih masuk pada situasi nyata atau lingkungan yang sulit diakses. Jadi kayak 3D gitu ya. Jadi hal ini itu akan sangat membantu kesenjangan dalam praktek kalau tidak memungkinkan gitu. Lah, media audiovisual dan multimedia itu sangat efektif teman-teman untuk materi yang memerlukan demonstrasi, simulasi, atau penyampaian cerita yang kaya nuansa begitu. Lah, selanjutnya karakteristik media non elektronik atau non digital. Lah, media non elektronik itu sering juga disebut sebagai media tradisional atau media non digital atau konvensional gitu teman-teman. Nah, di sini adalah alat pembelajaran yang tidak memerlukan listrik atau perangkat elektronik untuk beroperasi. Meskipun tampak sederhana, media ini juga memiliki keunggulan tersendiri yang menjadikannya tetap relevan dalam berbagai bentuk konteks pembelajarannya. Nah, karakteristiknya apa? Praktis dan mudah diakses. Jadi media ini seringkali sederhana dan penggunaannya dalam penggunaan dan pembuatannya tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks ya. Terus sehingga mudah diterapkan di berbagai lokasi termasuk daerah-daerah yang
aksesnya itu terbatas gitu. Terus mendukung gaya belajar kinestetik. Jadi banyak media non elektronik seperti model alat peraga gitu ya. Itu ini memungkinkan siswa itu untuk menyentuh langsung, merakit langsung, berinteraksi secara fisik. Nah, ini sangat efektif untuk siswa dengan gaya belajar yang kinestetik, yang memerlukan pengalaman langsung begitu, teman-teman. Ya. Terus yang ketiga adalah mendorong interaksi sosial. Jadi permainan edukasi, diskusi kelompok menggunakan papan tulis atau kegiatan praktikum dengan alat peraga fisik, ya. Nah, ini secara alami mendorong kolaborasi dan interaksi antar siswa serta gurunya begitu. Terus karakteristik yang keempat di sini adalah klaritas konsep dasar. Jadi media seperti modul cetak ya atau lembar kerja itu seringkali fokus pada penyampaian konsep dasar secara lugas dan terstruktur. Jadi memungkinkan siswa membangun fondasi pengetahuan yang kuat sebelum beralih ke materi yang lebih kompleks begitu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya adalah adaptif dan fleksibel. Jadi guru itu dapat dengan mudah memodifikasi atau menyesuaikan media non elektronik ini secara langsung begitu teman-teman di kelas sesuai dengan kebutuhan atau tingkat pemahaman siswa pada saat itu juga. Nah, contohnya model anatomi atau boneka orang ya, kalau untuk praktek sholat jenazah gitu contohnya. Kalau untuk praktek korban kita membawa boneka sapi, boneka kambing, nanti kita akan mempraktekkan untuk dibuat sebagai alat peraga gitu. Bisa kartu bergambar, papan tulis, terus modul, buku, permainan, papan edukasi dan yang lainnya gitu. Terus kesimpulannya di sini ya. Dalam memilih media yang sesuai karakteristik dan kebutuhan gitu. Jadi memahami karakteristik masing-masing media pembelajaran itu adalah fondasi penting dalam hal ini untuk menciptakan apa sih? Menciptakan pengalaman belajar yang efektif, bermakna gitu. Jadi setiap media visual, audiovisual, bahkan non elektronik tadi itu memiliki kekuatan unik yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan. Ya, jadi pilih media yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Apakah tujuannya memahami konsep abstrak atau melatih pendengaran atau mempraktekkan keterampilan motorik, itu perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita ya. Kita nanti akan mengajar apa? Terus media apa yang kira-kira nanti kita gunakan, itu harus kita sesuaikan gitu. Yang kedua adalah pertimbangkan karakteristik siswanya. Jadi gaya belajar siswa itu visual, auditorial atau kinestetik dan tingkat perkembangan mereka itu juga harus menjadi faktor utama dalam kita memilih media yang akan kita gunakan. Media yang sesuai itu akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka dalam memahami pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Jadi harus tahu dulu karakteristik siswa yang akan kita hadapi itu seperti apa gitu sebelum memilih media yang tepat. Terus perhatikan juga ketersediaan sarana. Jadi pertimbangkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di sekolah, di madrasah kita. Tidak semua media canggih itu selalu menjadi pilihan terbaik jika infrastruktur atau dukungan teknis itu tidak memadai. Contoh, kalau kita berada di madrasah di tempat-tempat tertinggal atau mungkin sulit mengakses fasilitasnya kurang lengkap. Jadi sekali lagi memperhatikan ketersediaan sarana itu juga sangat penting. Toh media non elektronik pun itu bisa kita gunakan. Tidak melulu media digital itu efektif untuk kita gunakan gitu ya. Terus yang keempat itu adalah kombinasi media untuk efektivitas. Jadi seringkali kombinasi berbagai jenis media atau blended learning ya dapat memberikan hasil yang optimal. Misalnya menggunakan video,
untuk demonstrasi, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan praktek menggunakan alat peraga begitu. Ini bisa digunakan untuk model pembelajaran problem based learning, project based learning kayak gitu. Terus yang terakhir adalah peran kritis guru. Lah, pada akhirnya di sini guru adalah faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan apa? Ya, capaian tujuan pembelajaran. Jadi guru harus memiliki kompetensi dalam memilih, merancang, mengimplementasikan, bahkan mengevaluasi proses-proses pembelajaran yang paling tepat guna. Jadi pengembangan profesional yang berkelanjutan dalam literasi media. Guru di sini sangat esensial. Nah, dengan pemilihan dan memanfaat media yang bijak, ya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang bagaimana? Dinamis, efektif, inklusif, mampu mengantarkan siswa kita pada ketercapaian pembelajaran yang maksimal. Itu kan yang kita inginkan, teman-teman. Gitu. Oke, ini terkait dengan karakteristik media pembelajaran, teman-teman. Dan terima kasih untuk ini kita sudah selesai terkait dengan bahan ajar materi karakteristik media pembelajaran dan sekaligus bagaimana sih memilih media sesuai karakteristik dan kebutuhan begitu. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan di sini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang berada di jauh sana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.